pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Kira-kira yang parah sebenarnya itu 2 kilo. Itu benar-benar parah dan nggak wujud jalan. Selain karena PPKM level 3, sesungguhnya dasarnya adalah 610 ini sekolah-sekolah yang memang sudah lulus atau mengikuti asesmen 1 dan 2. Hasilnya juga sudah diverifikasi dan divalidasi oleh para pengawas kita. Sari berita pagi ini, jalur evakuasi bahaya Merapi di Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten kembali mengalami kerusakan. Sementara itu, satuan sekolah yang menjalani pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di DKI Jakarta dipastikan telah melewati asesmen tahap 1 dan 2. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, hari Senin 30 Agustus 2021 bersama saya Rizky Lestari. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi menghadapi endemi bila virus corona atau COVID-19 tidak atau dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di Indonesia. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB-PON 20 bersama Kementerian Kesehatan akan memastikan sistem gelembung atau bubble PON 20 Papua yang dapat diterapkan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona pada penyelenggaraan pesta olahraga multi-event nasional pada saat itu. Sementara dari mancanegara, pangkalan udara Ramstein milik militer Amerika Serikat di Jerman disulap menjadi kota darurat bagi ribuan pengungsi Afghanistan yang berhasil meninggalkan negara mereka usai dikuasai oleh Taliban. Belum lama diperbaiki jalur evakuasi bahaya Merapi yang merupakan jalur wisata di Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten ternyata sudah rusak kembali. Informasi ini disampaikan oleh Adam Sutanto. Sanggrahan, sekitar Hotel Kopi, Hotel Sinta itu parah. Ya pokoknya kira-kira yang parah sebenarnya itu parah benar-benar parah loh. Itu 2 kilo. Itu benar-benar parah dan nggak wujud jalan. Jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalur evakuasi bahaya Merapi dan jalur wisata yang berada di Kampung Bulu Tati, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini rusak. Jalur menuju wisata Dels itu baru saja selesai diperbaiki pada Jumat 27 Agustus 2021 lalu, namun sekarang sudah rusak kembali. Di tempat tersebut, kata salah seorang warga, Saryanto, menyebutkan bahwa perbaikan sudah dilakukan namun rusak kembali. Kalau semua ingin kalau ini juga, morokan begini mana dulu, truk ini dulu jadi burung podo karo burung sido rampung penggalap truknya wis diliwati. Ini sing mergi sing niki khusus sing mriki pada didandani pancen angel tenanan. Di tempat tersebut sudah pernah diperbaiki oleh warga dan sopir truk dan diaspal dalam 1 minggu rusak kembali. Di tempat tersebut jalan yang sudah rusak kurang lebih 100 meter. Harapannya pemerintah dapat melakukan perbaikan dengan kualitas yang lebih baik. Di sekitar tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Sementara koordinator relawan Sidorejo Kemalang Klaten
Klaten, Sugiman, kepada wartawan mengatakan Jalan Klaten Deles khususnya di wilayah Desa Sidorejo harus direhab dengan kualitas yang lebih baik. Kalau hanya ditambal sulam tidak akan tahan lama. Jika tidak seluruhnya dapat dikerjakan, maka pengerjaannya sesuai prioritas meskipun tidak panjang, ungkap Sugiman. Kita jalur jalan untuk wisata, untuk evakuasi, untuk jalan warga, jalan inilah sebenarnya di Jalan Deles Klaten itu. Harusnya itu direhab, ya kalau direhab, kalau cuma dibenahi ya nggak mungkin. Jadi bagusnya memang benar-benar direhab. Kalau memang tidak bisa sepanjang itu karena memang lebih dari 6 kilo yang rusak, harusnya yang darurat itu yang dibenahi. Dia juga menyebutkan di wilayah Desa Sidorejo untuk jalur evakuasi yang merupakan jalan kabupaten yang rusak cukup parah kurang lebih 2 km termasuk di sekitar Pesanggerahan Pakubuwono. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM tidak bergantung pada program vaksinasi. Butuh kesiapan kedisiplinan anak menerapkan protokol kesehatan jika PTM digelar dan dilaksanakan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Wuri Damaryanti. Ya, kami juga mencoba untuk anak-anak mengambil tugas luringnya di luar jaringan, membantu mereka yang kesulitan gadget. Mereka juga masih lupa cuci tangan, bawa masker, dan mereka santai bilang lupa. Nah itu, kalau untuk tingkat SMP ke bawah, itu masih tanda tanya menurut saya. Walaupun di sekolah hanya 2 jam maksimal. Pandemi yang berlangsung hampir 2 tahun membuat pelajar kangen bangku sekolah. Tidak sedikit orang tua siswa ingin anaknya bersekolah lagi secara tatap muka seperti semula. Sejumlah daerah sudah ada yang memulai pembelajaran tatap muka, namun tidak di daerah istimewa Yogyakarta. Pemda DIY memastikan belum akan membuka pembelajaran tatap muka. Menanggapi hal itu, Kepala SMP Gotong Royong Amelita Parigan mendukung belum diberlakukannya pembelajaran tatap muka di DIY. Kepada RRI, Amelita mengakui pembelajaran daring bukan hal yang mudah. Namun mengingat kondisi DIY yang belum kondusif, dirinya setuju PTM belum dilakukan. Apalagi melihat kondisi anak-anak dari lingkungan yang beragam dengan tingkat kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang berbeda-beda pula. Bahwa ukuran PTM itu tidak hanya sekedar sudah vaksin, tapi edukasi pendidikan karakternya bahwa saya harus menerapkan di pandemi ini berapa hal, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sering, menjaga jarak. Nah itu kesadaran seperti itu yang untuk anak SMP ke bawah kayaknya masih belum maksimal. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan, meski para guru sudah divaksinasi, namun para pelajar belum mendapatkan vaksinasi, sehingga risikonya masih besar jika dilakukan pembelajaran tatap muka. Belum, saya minta guru kan sudah kita selesaikan untuk vaksin, pelajar sudah harus divaksin. Kalau belum, jangan dilakukan tatap muka, resikonya terlalu besar. Terpisah, Sekretaris Komisi D DPR DIY Sofyan Sudyo Darmawan menegaskan, jika ada uji coba pembelajaran tatap muka, jangan sampai dimaknai sebagai momentum aji mumpung yang justru merupakan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka perlu dimaknai sebagai upaya pembelajaran tentang protokol kesehatan, mengedukasi dan membiasakan anak-anak melakukan kebiasaan baru. Karena di rumah maupun pergaulan sehari-hari di tetangga kanan kiri, belum tentu mereka menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengawasan terhadap ratusan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama Alfred Stuter. Kemudian tatap muka insya Allah mulai tanggal 30 kita mulai dengan 610 sekolah. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta memastikan pihaknya bakal melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah berjalan aman. Pemprov kata dia melibatkan orang tua dan satuan tugas COVID-19 untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatannya. Untuk itu, ia meminta agar para orang tua mendukung pelaksanaan dan berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar patuh protokol kesehatan saat bersekolah. Ya, insya Allah di setiap sekolah itu ada satgas COVID, ya hanya di RT RW, tapi juga di sekolah-sekolah dibentuk ya. Dan orang tua juga kami minta dukungannya untuk memastikan anak-anaknya untuk bisa
disiplin melaksanakan protokol kesehatan ketika pergi dan pulang. Kalau di sekolah insya Allah ada satgas yang mengawasi, menjaga, memantau, tapi dalam perjalanannya butuh pengawasan dari orang tua dan anak-anak itu sendiri harus disiplin. Sekalipun kami juga menghadirkan pengawas di tempat-tempat ini. Pelaksanaan uji coba PTM ini pun mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang meminta agar Pemda menempatkan petugas kepolisian di sekolah yang menggelar uji coba PTM. Ada pula yang meminta agar Pemda benar-benar melakukan langkah konkret dalam pengawasannya. Saya Adelia, warga Jaksel. Saya sebagai orang tua meminta agar Pemda tidak hanya gembar-gembor pengawasan akan dilakukan, tapi tolong benar-benar jangan sampai kecolongan. Nanti malah ada penyebaran virus di kalangan anak-anak. Saya Widi, warga Jakarta Timur. Kalau perlu tempatkan polisi aja, wagub di setiap sekolah. Jadi biar muridnya juga disiplin prokes, kesehatan. Terus kemudian kalau bisa tempat sekolah tuh kalau bisa dijaga super ketat deh di ininya. Jangan sampai kita kebablasan lagi. Sebagai informasi, pada hari ini ada sebanyak 610 sekolah yang menggelar uji coba PTM di masa PPKM level 3. Pemprov menargetkan jumlah tersebut terus bertambah bila tidak ada hambatan. Sehingga pada Januari 2022 mendatang, seluruh sekolah di ibu kota sudah dapat melaksanakan PTM. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Dan pendengar, untuk mengetahui juga bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung mulai hari ini, Senin 30 Agustus 2021 di 610 sekolah, dan bagaimana juga pelaksanaan dan pantauan dari PTM tersebut yang terbatas di SMA 20 Sawah Besar. Kami akan segera bergabung dengan rekan kami Yorika Fitri yang berada di sana. Ika. Ya, selamat pagi Rizky. Saat ini saya berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Jakarta Pusat, di mana pada pukul 6.30 pagi tadi siswa kelas 10 di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat ini sudah mulai belajar dan bertatap muka dengan para guru dan juga teman-teman mereka. Dan dari pantauan kami, pada saat siswa dan siswi ini sampai di sekolah, mereka diantar oleh orang tua mereka dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dan sebelum mereka memasuki kelas, Rizky, mereka harus mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya mereka menunggu di ruang transit dan membuka jaket yang memang disarankan oleh pihak sekolah. Dan dari pantauan kami, pada awal pembelajaran tatap muka, siswa yang masuk adalah siswa kelas 10, di mana satu kelas diisi oleh 14 orang siswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, dan juga mereka disarankan untuk membawa makanan atau bekal dari rumah, sehingga pihak sekolah tidak mengizinkan kantin yang berada di sekolah ini buka. Dan juga mereka belajar dari pukul 6.30 hingga pukul 11 siang nanti. Dan dari pantauan kami, sejumlah guru juga melakukan pengawasan dan memantau setiap kelas, dan dari pantauan pula mereka tetap mengikuti pembelajaran dengan bertatap muka dengan guru dengan mengedepankan protokol kesehatan. Demikian, dari Pak Fitri melaporkan langsung dari SMA Negeri 20 Jakarta, kembali ke studio. Ya, terima kasih Yorika Fitri yang melaporkan dari SMA 20 Sawah Besar. Bagaimana dengan siswa yang lebih muda ini ya, siswa SD Negeri Pondok Pinang 10 Gembira yang sudah bisa masuk ke sekolah, tapi para guru kerepotan meminta orang tua tidak bergerombol menunggu anak. Tadi puluhan siswa SD Negeri Pondok Pinang 10 40 Jakarta Selatan ini tidak bisa menutupi rasa gembiranya saat mereka harus bisa masuk ke halaman sekolah.
Di depan pintu gerbang sekolah mereka antri dengan tertib menunggu giliran diperiksa suhu tubuh oleh para guru dan diminta cuci tangan sebelum mereka kemudian diarahkan menuju ke ruang kelasnya masing-masing. Di halaman sekolah juga ada tanda-tanda stiker-stiker yang menunjukkan bahwa langkah mana mereka, jalur mana yang harus dilalui ketika mereka harus masuk ke sekolah dan bagaimana jalur menuju ke arah ruang menuju ke arah kepulangan. Dan di hari ini, di hari pertama sekolah ini diberlakukan sistem shift. Jadi karena memang ada peraturan bahwa sekolah yang bisa berlaku satu kali selama seminggu. Jadi mulai hari Senin ini yang melakukan sekolah tatap muka adalah kelas 1 dan 4. Itu pun dibagi 50% atau shift pagi. Mereka hanya mengikuti pelajaran selama 2 jam saja. Kemudian setelah itu mereka harus pulang tanpa ada istirahat. Dan kemudian setelah itu tadi kelas siangnya baru ada di kelompok 2, shift 2, sama-sama kelas 1 dan 4 untuk melakukan sekolah. Saat ini saya bisa melihat berada di depan ruang kelas, ya bisa melihat betapa mereka sangat ceria. Mereka masih cerita mengikuti pelajaran walaupun ruang kelas terlihat kosong, tidak seperti biasa di sebelum pandemi. Dan kemudian satu lagi, sebelum melakukan pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah sudah melakukan sejumlah persiapan di antaranya mereka sebelumnya melakukan pembersihan, penyemprotan untuk supaya ruang kelas pelajaran tatap muka. Tapi kemudian setelah dilakukan sosialisasi, aturan-aturan yang diberlakukan, jumlah itu menurun hanya sekitar puluhan seorang saja yang belum menyetujui pembelajaran tatap muka dikarenakan alasan masa pandemi. Tapi meski begitu, walaupun mereka belum menyetujui pembelajaran tatap muka, anak-anaknya tetap akan mendapatkan pelajaran lewat daring. Demikian Agus Wijananto melaporkan dari SD Negeri 10 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, kembali ke studio. Laporan khusus. Laporan khusus. Ya, pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Dan selain vaksinasi yang telah diterima oleh para guru dan para murid, ratusan sekolah yang menjalani pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta dipastikan telah melewati asesmen 1 dan 2. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Sekolah baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, negeri dan swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka PTM yang berlangsung hari ini di 610 sekolah. Jumlah ini terdiri dari jenjang tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tagaraja dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menyebut, selain vaksinasi para guru dan murid, sejumlah sekolah yang hari ini menggelar pembelajaran tatap muka adalah sekolah yang telah melewati asesmen tahap 1 dan 2. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sekolah untuk bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Selain karena PPKM level 3, sesungguhnya dasarnya adalah 610 ini sekolah-sekolah yang memang sudah lulus atau mengikuti asesmen 1 dan 2, hasilnya juga sudah diverifikasi dan divalidasi oleh para pengawas kita, lalu mereka mengikuti juga pelatihan. Ada 2 pelatihan yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut, dan pelatihan PTKMB atau pendidikan merdeka belajar, serta pelatihan intervensi siap belajar. Artinya sekolah-sekolah yang besok akan PTM ini sesungguhnya sudah siap beberapa bulan yang lalu. Bahkan dari 610 itu ada yang mulai dicoba pada bulan April, kemudian bulan Juni juga. Namun karena kita tahu maka dihentikan oleh Pak Gubernur atau Dinas Pendidikan,
Lalu sekarang dimulai lagi insya Allah besok. Asesmen yang dimaksud oleh Tegaraja adalah asesmen yang terkait dengan kesiapan infrastruktur sekolah yang menunjang pembelajaran di masa pandemi dan juga kesiapan para guru dan orang tua termasuk kurikulum belajar. Untuk asesmen itu ada dua. Asesmen satu itu untuk melihat kesiapan sarana prasarana sekolah di asesmen, dilihat baik dari ketersediaannya termogan, kemudian hand sanitizer dan pencuci tangan, wastafel, lalu jarak antar siswa ada jarak 1,5 meter, kemudian ventilasi kelas, kebersihannya, dan itu ada di asesmen satu. Di asesmen 2 itu melihat bagaimana manajemen kepala sekolah, bagaimana kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Ini berkaitan juga dengan bagaimana pembelajaran yang selama ini terjadi. Ini pada asesmen 2. Sementara itu pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat utama bagi para siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Karena vaksinasi masih menjadi tanggung jawab orang tua, dan hingga kini masih ada orang tua yang belum mengizinkan vaksinasi bagi anaknya. Kita tidak mewajibkan anak-anak untuk vaksin dulu. Artinya anak yang belum vaksin pun tetap bisa untuk ikut PTM, pembelajaran tatap muka. Mengapa? Vaksin adalah hak anak, pendidikanlah hak anak. Keputusan vaksinasi bagi anak-anak itu tentu adalah orang tuanya. Jadi 9% anak yang belum vaksin itu bukan semata-mata karena keputusan si anak. Mayoritas karena orang tuanya belum mengizinkan. Nah, kalau vaksin dijadikan syarat, maka anak ini akan kehilangan dua haknya. Tidak dapat vaksinasi, dan karena itu tidak dapat pendidikan. Nah, sekarang kita izinkan, meskipun belum vaksin, mereka boleh untuk mengikuti pendidikan. Salah satu sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk menggelar PTM terbatas adalah SMA Negeri 77 Jakarta. Kepala Sekolah SMA Negeri 77 Siti Rahmida Utami menjelaskan, sejak Juni lalu sekolah yang dipimpinnya telah menjalani uji coba PTM. Maka untuk pelaksanaan kali ini, SMA Negeri 77 telah siap. SMA 77 Jakarta untuk PTM tanggal 30 Agustus 2021 insya Allah sudah siap karena memang kami kebetulan merupakan sekolah piloting PTM yang sudah kami laksanakan pada bulan Juni 2021. Pada bulan Juni itu kami menjadi salah satu piloting untuk pembelajaran tatap muka, dan pada saat itu kami sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk percobaannya di bulan Juni itu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi insya Allah untuk hari Senin ini kami tinggal melanjutkan saja. Saat ini terdapat sekitar 10.000 sekolah di wilayah DKI Jakarta, di mana dari jumlah ini 85% gurunya telah divaksin. Sisanya adalah para guru yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau komorbid, sehingga tidak dapat mengikuti vaksinasi. Sementara jumlah siswa usia 9 hingga 12 tahun yang menerima vaksinasi telah mencapai 91%. Dari Jakarta, Mira Abdul-Tiloli, Pro 3 RRI. 610 sekolah tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di DKI Jakarta menjalani pembelajaran tatap muka terbatas untuk pertama kalinya hari ini. Meski jumlah kasus COVID-19 di Jakarta terus menurun dan jumlah capaian vaksinasi masyarakat telah melewati target, namun ternyata masih ada kekhawatiran di sejumlah kalangan masyarakat terkait dengan keputusan ini. Bagaimana tanggapan masyarakat sesungguhnya? Berikut liputannya. Saya dari Pasar Baru. Kalau untuk PTM ya, yang pembukaan sekolah besoknya di Jakarta, ya menurut saya sih jangan dulu ya. Walaupun sudah turun, tapi kan itu anak-anak kecil, nanti takutnya mereka lupa prokes atau bagaimana begitu kan. Ya mungkin jangan dulu, belum saatnya untuk sekarang. Apakah semua siswa yang nantinya akan kembali melakukan pembelajaran tatap muka sudah divaksin atau belum? Takutnya ketika nanti pembelajaran tatap muka dilakukan membuat klaster baru penyebaran COVID. Lalu pembelajaran tatap muka itu juga akan memakan ruang belajar. Apakah sekolah sudah siap dengan fasilitas ruangan, mengingat satu ruangan kondisinya tidak boleh lagi berdekatan? Dari dia rasanya melakukan pembelajaran tatap muka kali ini mungkin cukup baik karena
tidak tatap muka, dan saya rasa belajar tatap muka lebih efektif dibanding dengan belajar online meski harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami juga hadirkan bagaimana komentar RRI pagi hari ini mengenai pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta hari pertama disampaikan oleh editor senior kami, Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Pertemuan pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa yang dimulai hari ini adalah langkah maju dalam penanganan pandemi yang mulai dapat terkendali. Optimis kita menyebut bahwa pengendalian ini akan terus dapat berlangsung karena memang trennya terus menurun. Secara proporsi memang sejumlah siswa tidak seluruhnya masuk, tapi ada juga yang tetap secara online. Namun ini merupakan pembelajaran yang cukup diharapkan dengan sistem hybrid. Namun bagaimanapun juga, ini adalah capaian pengendalian COVID-19. Kita memberi apresiasi atas upaya pengendalian COVID-19 setidaknya masyarakat di Jakarta sebagai sebuah contoh sudah menikmati vaksinasi 80%. Kita berharap proses pembelajaran tatap muka dapat berlangsung efektif. Banyak orang mungkin berpikir bahwa pembelajaran secara online atau daring membosankan. Tidak ada pertemuan antara siswa dengan guru. Namun bisa jadi sejumlah siswa justru merasakan kenyamanan secara daring. Misalnya tidak perlu berangkat pagi ke sekolah, tidak perlu menyiapkan bekal makanan, tidak perlu berdesak-desakan transportasi umum, atau tidak perlu bertemu dengan guru yang mereka tidak nyaman. Karena itu, peran guru juga penting di sini, yakni harus melakukan pendekatan khusus agar siswa seluruhnya merasa nyaman dengan pembelajaran tatap muka ini. Hal ini penting agar suasana yang tidak terbangun selama sekitar 1,5 tahun dapat efektif kembali. Selain tentu, protokol kesehatan juga harus dijaga. Demikian komentar, selamat pagi. Informasi lainnya, militer Amerika Serikat melakukan serangan rudal kepada kelompok militan ISIS di Kabul, Afghanistan pada Minggu 29 Agustus waktu setempat. Serangan tersebut menyasar terduga ISIS-K dan kelompok militan musuh barat dan Taliban yang bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di luar gerbang Bandara Kabul pada Kamis 26 Agustus yang lalu. Serangan yang menewaskan sedikitnya 90 warga Afghanistan dan 13 tentara Amerika Serikat itu terjadi ketika evakuasi besar-besaran yang dilakukan menyusul pengambil alihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus yang lalu. Dua orang saksi mengatakan ledakan tampaknya disebabkan oleh sebuah roket yang menghantam sebuah rumah di kawasan sisi utara bandara. Namun, belum ada konfirmasi tentang hal tersebut. Serangan Amerika Serikat dilakukan ketika sekitar 1.000 warga sipil di Bandara Kabul menanti diterbangkan keluar dari Afghanistan sebelum pasukan asing terakhir meninggalkan negara tersebut. Ya, demikian warta berita pagi hari ini. Kami masih akan terus menghadirkan informasi terutama pantauan pembelajaran tatap muka yang berlangsung tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di beberapa kota-kota lainnya mulai hari